Kok aku belum mati? Woi! Siap banget seumur hidup! Qingyuan, hidupmu benar-benar gagah. 2 tahun usai dinas militer, usahaku rugi total. Pacarku kabur tinggalkan aku. Mau ke Ozi berjuang bikin nyesel. Sekarang ini, malah nyawaku hampir melayang. Tidak dan tidak bangun lagi. Bangun! Hancur! Jangan mendekat! Aku, orang hidup, ada bayanganku. Kau je lamu tak bersuara. Atuk! Gimana otak cewek ini? Aku datang karena dengar suara. Sepertinya cuma kita di pulau ini. Sip! Tak kamu berani rampas barang orang mati? Apa kamu buat? Orang sudah mati, kamu masih pegang mereka penyimpang. Hormati jenazah. Ya, mana kamu tak tahu rasa hormat dasar? Ayolah dong, Nona Manja. Ini pulau terpencil, tanpa bekal kita tak bertahan malam ini. Kalau kamu mau berbaik, doakan mereka di sini. Kamu tak masuk akal. Itu Kapten! Syukur, selamat! Kamu menyakitiku. Jangan ke sana. Badai kencang. Mereka ini bahkan tak terluka. Pasti dapat peringatan sebelumnya dan kabur pakai sekoci. Kapten, kenapa anda tidak beritahu kami lebih dulu sebelum badai tiba? Nona, badai bukan buatan saya. Peralatan komunikasi saat itu rusak. Saya sangat berempati dengan penderitaan kalian. Omong sampah. Sekarang bukan waktunya mengeluh. Di pulau ini, orang banyak lebih kuat. Maksud saya, biarkan kalian berdua bergabung ke tim saya. Tidak, bos kami bilang, kalian beruntung. Sorry, saya terbiasa sendirian. Kita berpisah jalan masing-masing. Kamu siapa sih? Bosku sudah izinkan kamu gabung. Kamu berani tolak? Adah, pemarah muda. Jangan main sandiwara di sini. Qingyuan tak pernah berteman orang lemah. Jangan ruang sedikit bisa sewenang-wenang. Ini pulau terlantar. Kalau kalian memang jago, buat apa serit aku ikut kayak anjing? Orang miskin dari mana? Kau lihat dirimu dulu. Sampah rendahan tak pantas bersama kami. Cepat minggir, saya lihatmu. Ingat ya, bagus. Semoga di pulau terpencil ini, kalian bisa tetap simpan kesombongan itu selamanya. Nona cantik, si miskin tak tahu diri. Kamu tinggal di sini. Aku akan lindungimu. Gak, kalian kebanyakan orang. Saya pergi juga. Orang miskin hina berani rebut wanitaku. Tunggu di pulau terpencil ini. Aku akan habisi kamu. Tunggu aku. Restu. Aku punya nama Qingyuan, bukan Mesom. Baik, Mesom. Kenapa kamu tidak gaul dengan orang kaya itu? Soleh menatapku, Mesom. Aku tak mau sama dia. Lalu kamu mau bersama aku si mesum ini? Kalau kamu ikut aku, harus punya nama kan? Apa tujuanmu ke Australia? Namaku Liu Xiaoni. Ke Australia untuk mengurus bisnis lintas negara atas namaku. Maaf, kirain dapat cewek manis bodoh terdampar di pulau terpencil. Ternyata dia putri kaya. Apa ada masalah? Deketin Alexa. Aku ambil perlengkapan yang bisa kita pakai, sekaligus mengubur mereka semua. Kamu bau banget. 3,5 botol air, 2 sabuk, 3 pemantik, 4 bungkus rokok. Barang bagus, cukup biasa di batu, bisa dipakai untuk melindungi diri. Di pulau terpencil ini, senjata artinya nyawa. Pria ini meskipun lidahnya tajam, bertindak sangat dingin, tapi sepertinya hanya mengikutinya lah. Aku bisa bertahan hidup. Sewi, jangan melamun. Ayo, ikut ke pinggir, cari ranting kering. Kalau tidak, kita tidak punya api unggun malam ini. Kenapa berhenti?
Jangan bergerak! Cuma babi hutan. Salah panik. Tapi, ada predator lain di pulau. Potato patty. Jangan diam. Ikut cari batu api. Binatang buas takut api. Tanpa api kita jadi sasaran empuk malam ini. Lumayan juga berguna. Jangan meremehkan orang. Kenapa gali lubang api? Tidak bisa nyalakan langsung? Lubang itu menahan angin. Kayu yang jadi arang besok masih bisa dipakai untuk simpan api. Kalau pemantik rusak, kita tidak akan kebingungan tanpa daya. Makan himat ya. Besok aku cari kelapa atau tangkap ikan. Sudah jam 10 lebih. Tidur. Aku jaga malam. Tutup rapat. Jangan sampai masuk angin. Terima kasih. Enggak perlu. Kalau kamu kena flu demam di pulau terpencil ini, itu masalah besar. Aku harus jagamu. Kita berdua sendirian. Dia takkan berbuat aneh saat aku tidur. Kalau dia nekat, aku mending gigit lidah mati. Apa aku tidak menarik? Kenapa dia bahkan tidak mau melirikku sedikit pun? Semua di pulau terpencil ini kita tak ada beda status. Makanan habis. Kita harus bersatu menunggu penyelamat. Ayah benar kata bos, tapi bagaimana 11 orang bisa makan? Kenapa dulu utamakan pria? Karena pria tenaga kerja. Tiap orang tambah butuh makan. Seikutnya kita ada Swiss pekerja. Ramai lebih kuat. Namun, bahkan kawanan serigala punya raja. Ular tak gerak tanpa kepala. Kita butuh ketua. Maksudmu kamu yang mau jadi ketua tim ini? Itu Captain James kita. Saya. Kita semua pekerja bisnis tak punya pengalaman bertahan hidup di alam liar. Tapi Captain James adalah pelaut yang sangat hebat. Dia pasti lebih paham pulau terpencil daripada kita. Sangat cocok jadi ketua tim. Oh, orang Tionghoa ada pepatah lama. Lupa istilahnya. Hormat apa daripada ikut apa. Saya akan menuruti saja. Ayah, terima kasih atas kepercayaan kalian. Saya jadi ketua tim ini deh. Posisi ketua tim asing kerja kotor berat, tak ada yang mau menjabat. Dipuji sedikit saja sudah melambung, sungguh tidak punya wawasan. Ketua, makanan kita habis. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita harus cari kapal pesiar tenggelam yang berisi banyak persediaan. Prioritas utama sekarang pergi ke laut tangkap ikan. Kita harus bersatu. Taklukkan laut ini dengan bijak dan berani. Saya kasih contoh. Xiao Liu, Xiao Li, kalian berdua bantu ketua tim. Hutan lebat layar banyak ular dan serangga beracun. Sekali tidak hati-hati digigit, di tempat yang tak ada serum racun, kita langsung tamat. Ada tupai. Ini kabar baik luar biasa. Hewan juga tak bisa hidup tanpa air. Tempat sering dilewati hewan. Pasti ada air tawar. Selama masalah air tawar beres, peluang hidup di pulau ini berlipat 2. Arah sudah pasti. Tak perlu ambil risiko lanjut jauh hari ini. Kembali ke perkemahan istirahat dulu. Qingyuan, ada bahaya. Jangan panik. Apa tim penyelamat sudah datang? Tidak, bukan itu. Tadi sekelompok orang lewat. 2 pria 4 wanita. Sepertinya dari kapal pesiar. Mereka marah menuju kapten. 2 pria dan 4 wanita. Jika gabung dengan kelompok James, totalnya hampir 20 orang. Persediaan pulau tak jelas. Kalau terjadi bentrokan, kita kalah jumlah. Ayo, kita intip situasi mereka. James, kau kapten. Kabur cuma peduli diri sendiri. Minta makan, apa salah? Itu hutangmu pada kami. Tuan Wang lihat baik-baik. Ikan ini aku tangkap susah payah. Kami ada 11 orang. 2 ikan ini bahkan tak cukup buat gigi. Kenapa bagi kalian? Kalian para pecundang, lapar tangkap sendiri. Mau minta makan dari kami. Kira aku ayahmu. Aku wajib tanggung kalian semua. Kau coba ulangi. Udah bilang aja aku bukan ayahmu. Hehe yo. Berani kau lukai orangku. Kak Guang, sudahlah. Kita cari makanan sendiri. Kapten, kita bermusuhan hari ini. Aku tak percaya. Tanpa kalian para penghisap darah, kita akan mati lapar. Pergi!
Sifat manusia terdampar di pulau kosong pun rebut kuasa dan untung. Selama mereka tidak berkelompok, itu bagus buatku. Ayo pergi, kita tidak boleh berlama di sini. Kembali ke perkemahan. Tarik tanganmu. Itu barang milikku. Gak paham omongan? Tarik tanganmu mundur. Siapa yang berani sentuh barangku lagi? Besi tajam ini akan menusuk tenggorokannya. Saudaraku, tadi cuma salah paham. Aku lihat kamu hebat dan punya senjata. Mending kamu gabung ke kami. Kita bisa saling menjaga satu sama lain. Ikut kalian. Tunggu kalian lewati malam ini dulu. Aku tak mau jadi pengasuh, beri makan sekelompok sampah yang bertahan hidup cuma merampok. Maksudmu, hidupin kami? Siapa kau? Tadi tak berani lawan cuma berdua sok jago. Bangsa! Aku hitung sampai 3. Pergi sekarang. Jangan salahkan aku kasar. 3. Yue, diam. Dia nekat. Kita tak lawan. 2. Okey, saudara. Kita akan bertemu lagi nanti. Ayo, pergi. Qingyuan, terima kasih tadi. Terima kasih apa? Pepin-pepin itu nyawa kita. Siapa pun tak boleh sentuh. Xiao Niu, sini. Matahari aneh, awan tebal. Nanti pasti hujan deras. Kita harus pasang penampungan sebelum hujan turun. Kita gimana? Hari ini tak berburu. Aku ajar kamu memintal tali rami. Harus bisa. Di pulau ini kehujanan lalu sakit sama saja menunggu mati. Kita pakai tali untuk mengikat papan. Bikin rumah yang bisa lindungi kita dari angin dan hujan. Cubian 2 orang lebih dari kru kapten kurampas. Aku pasti hidup. Kau kecanduan mencuri sialannya. Pikir pisau aku cuma hiasan doang. Aku salah. 2 hari belum makan. Tolong beri aku makanan. Minggat! Gua telat balik. Kau bawa gua juga. Kulihat kau lagi. Ku kubur kau langsung. Minggat! Hujan sebentar lagi tiba. Susun papan di karang. Jadi segitiga buat rangka. Pergi gali parit 10 cm di belakang. Jangan biar air hujan masuk. Aku potong daun eukaliptus buat penutup atap. Cepat masuk. Baju basah bikin sakit. Cepat ganti. Aku mau ganti di sini. Bisa kamu memalingkan wajah? Okey, aku nggak ngintip. Kalau dia ambil pakaian dalam, canggung. Kalau nggak pakai di dalam, aku udah selesai ganti baju. Minum air hangat. Terima kasih. Hujan tak akan berhenti sebentar. Kita punya baju kering dan tempat berteduh. Kita jauh lebih baik daripada kelompok orang itu. Sini, peluk aku. Kita bertiga berhimpit. Cepat! Cuaca sialan ini. Seandainya ada api di sini. Banggon, jangan menakutiku. Xiao Liu, Qingyuan, semua gara-gara dia. Apa tu? Dia punya koper, baju kering, kamilan tak habis. Dia lebih biarkan kita mati, tak bagi sedikit pun. Celaka kapal pesiar salah nakoda. Xiao Liu mati salah Qingyuan. Salahku, bukan salahku. Mereka! Peng Wang, turut berduka. Pergi, aku akan balaskan dendamnya. Jangan bergerak. Ada orang di luar. Qingyuan, nyawa dibalas nyawa. Kalau kamu tidak cuek semalam, Xiao Liu tidak akan mati. Dia mati. Bukan urusanku. Aku dorong dia ke laut. Aku paksa kehujanan. Tak benar nurani. Kamu jelas punya makanan dan tempat bagi sedikit yang hidup. Pembunuh. Ya! Jangan lempar kesalahan ke kepalaku. Qingyuan, bergerak sedikit saja. Aku potong lehernya sekarang. Turunkan pelatih itu. Dorong semua makanan di koper ke sini. Cepat tukar makanan. Bukan kamu sayang cewek nakal? Wang Ji, kamu bodoh di pulau terpencil. Mengancamku dengan dia. Cewek ini memang cantik. Tapi di tempat sial ini, bertahan hidup adalah segalanya. Aku bawa dia cuma karena bosan. Sebenarnya aku sudah anggap dia beban. Qingyuan. Kalau mau bunuh cepat, jangan lambat.
Satu orang kurang makan, sisa logistikku bisa tahan seminggu lagi. Bunuh dia, barang kamu bagi setengah. Kalau tidak bunuh pergi. Jangan ganggu tidurku. Kamu, apa kamu masih manusia? Dia rekanmu sendiri. Siapa lagi yang mau mati? Yuan, kau bukan manusia. Kau iblis. Aku beri kesempatan. Kau cari mati sendiri. Chen Yuan, cukup! Minggir! Kalau aku lihat kalian lagi, semua aku bunuh. Benarkah ucapanmu tadi? Bahawa aku beban dan kau ingin aku mati? Tek, benar. Tanpa begitu mana dia lengah? Kau bikin aku takut. Kirain kau beneran gak peduli aku. Jangan banyak pikir. Kemas barang. Kita tak bisa tinggal sini. Mereka bakal kembali. Kali ini aman. Nanti gimana? Anjing kena pukul pasti menjauh. Tapi mereka, kita harus atasi mereka. Apa ini ikan yang terbawa ombak saat hujan kemarin? Aku rasa banyak anak banyak jaga satu fat. Lalu pria itu, pelitnya sungguh menjijikkan. Aku rasa dia benar. Kita harus cari makanan sendiri. Kamu pengkhianat, kau berani bela dia. So, bawa semuanya sini. Apa maksud? Ambil semua? Tebakanmu tepat. Aku tak mau gabung tim kalian sekarang. Kalian pergi kemana saja. Aku yakin mereka dukung rencanaku. Franks, kamu mau usir kami pas dapat makanan. Kamu sungguh tak tahu terima kasih. Aku bukan orang baik. Baiklah, biarlah. Bersama kalian hanya akan membuat kami kehilangan akal sehat. Jangan menangis lagi. Diam. Ayo kita lihat sepanjang pantai. Lihat, Suyu tinggalkan seekor ikan buat kita. Dia kasihan sama kita. Kita makan ikan ini. Karena mereka sudah hianati kita. Aku pasti buat mereka bayar. Ya, mereka semua brengsek. Nona kecil, hari ini kamu tetap memintal tali. Nanti malam aku ajari buat keranjang. Makanan dibawa pulang lebih banyak. Baik. Jatuh oleh Qing Yuan, malah ada sedikit rasa enggan untuk pergi. Dia malah jadi ketagihan. Apa mungkin? Sekarang hujan sudah reda. Mari kita ke pantai bersama. Menangkap ikan. Kemarin pelautku memperkirakan arah. Kita hanyut dari tenggara ke sini. Sejak. Berangkap apa pesiar? Berarti aku bisa selamat. Kapten, ini terlalu sulit. Meskipun kita hanyut ke sana dengan rakit, bagaimana caranya membawa semua makanan keluar? Itu mudah. Di perahu karet kita ada 2 set pakaian selam. Kejutan tak terduga. Kalau temukan baju selam mereka, meski tak cari kapal karang, setidaknya terjamin bisa mancing di laut. Dengan baju selam, semua jauh lebih mudah. Tapi kenapa kita tak pakai perahu karet? Perahu karet rusak. Kita cuma keluarkan makanan keluar. Kemarin hujan. Entah hanyut kemana. Sekarang. Kapten ini benar-benar nyebelin. Ayo pergi. Apa yang mau dia lakukan? Xiaoliu ikuti dia. Jangan sampai ketahuan. Kamu bunuh Xiaoliu. Apa katamu? Jangan pura-pura bodoh. Kamu bertemu Xiaoliu di hutan, lalu membunuhnya. Aku tak kenal Xiaoliu. Kenapa bunuh dia? Kamu dendam karena kami tidak memberimu makanan. Lihat Xiaoliu pantai sendirian di hutan. Bang Le, dia orangnya. Hari ini kita minta makan padanya. Dia tak mau, malah mau bunuh kita. Begini cuma karena makanan. Pasti dia yang bunuh Xiaoliu. Saya berani. Jangan bicara sembarangan. Kak Chin bukan orang itu. Aku jamin. Kamu jamin? Siapa kamu? Kalian berdua jelas sekongkol busuk. Aku Qing Yuan tidak pernah gentar. Aku akui jika itu perbuatanku. Jika bukan, apapun fitnah kalian, saya tak akan mengaku. Jika kalian berani maju selangkah lagi, kita bertarung sampai mati. Mati baru berhenti. Pepesa mulutmu. Aku ingin lihat kamu berani. Silakan coba. Captain James, kita ini satu tim bersama. Apa kamu akan diam melihat anggota timmu dipaksa? Zhao Lei memang merepotkan. That genting dia seret aku jadi tumbal. Kita semua beradab. Tidak perlu senjata. Kalau kalian tak ada urusan, pergi saja. Jangan ganggu tidurku. Aku sadar tim ini tidak kompak. Tadi kalau serang bersama, pasti repot makanan Qing Yuan. Maketa nama Xiaoliu dilakukan orang berbaju hitam. Aku muak kalian. Sekelompok orang tak guna. Xiaoli, Wang Ji, Yue Yue ikut aku. Zhao,
Kita satu tim. Masa ngomong gitu? Jangan marah berlebihan. Baik, abaikan mereka. Kita harus kompak sampai tim penyelamat tiba. Dua hal selanjutnya. Pertama, cari air tawar. Kedua, pindah keluar. Baik, kapan kita pindah? Habis makan cari kayu bakar, bikin gerobak. Bukan kacing, pantai. Ada orang di rakit karet. Kamu makan dulu. Aku pergi lihat. Aku di mana ini? Kejutan tak terduga. Kamu selamatkan kami. Makasih. Ini pulau terpencil terisolasi. Kalian tidak bisa pergi. Bisa beri kami sedikit makanan? Sekarang kalian paham. Aku bilang beberapa hal. Pertama, timku tak terima pemalas. Entah dulu kamu sosialita atau putri manja. Sini tak ada kalian. Mati kali kalian. Kedua, ceritakan pekerjaan lama kalian yang bisa merawat, masak atau ahli. Gabung. Aku dan kakakku belajar keperawatan. Aku lulusan teknik sipil. Aku blogger makanan. Selamat bergabung. Malam ini kalian bersabar di dekat api. Namaku Qin Yuan. Perkenalkan diri. Liu Xiaoning. Gao Shenyang. Yoyo. Aku Ling Xiao. Kakakku Ling Wei. Ini bawa apa? Pekan pelapa. Air hujan. Tak ada sumber air tawar. Cuma air hujan layak minum. Sisanya air laut. Kenapa tempurung? Semua kelapa habis. Kedua pohon itu kupetik habis. Sudah untung bisa minum air. Jangan pilih-pilih. Ketahuilah. Sekali teguk kalian itu adalah jatah airku sehari. Ini hari keempat. Fajar yang muncul wakili suara hati kita. Berhenti merenung. Ayo, makan. Kita bagi tugas setelah selesai makan. Pagi ini, Shenjiang dan Yoyo ikut aku cari makanan. Kita akan pindah dari sini dalam 2 hari. Pulang siang, ajar kalian. Yoyo, kamu pergi ke Australia ngapain? Kulihat live-mu di kapal PCR. Live tangkap lobster dan makanan Aussie. Bagus. Oh ya, Shenjiang. Kamu bisa bangun tempat berlindung. Kalau kita mau pindah lokasi, kita tidak boleh cuma bangun tempat seadanya. Kalau tidak, kita berenam tidak bisa tinggal di sana. Seharusnya sih bisa aja ya. Gitu aja, tugas bangun tempat berlindung selanjutnya, kita serahkan padamu. Gila! Kamu udah lama tahu tempat ini. Kenapa nggak bilang? Enggak apa, kasih tahu. Kalian di sini, ambil milik masing-masing, tak saling ganggu. Oke, adik-adik Mbak cukup buat makan. Shenyang, kamu dan Yuyu bawa makanan pulang dulu. Percaya pakai, ragu tolak. Bahkan, kalau mereka menimbun di pulau terpencil ini, aku punya 100 cara buat mereka mengembalikannya. Gapain kamu di sini? Mau ya kami? Tiku carimu. Diam, panggil Captain James keluar, ada kabar makanan. Kalau kalian pasti tertarik. Beri kabar makanan. Tentu, aku di sini buat transaksi. Butuh 2 bungkus rokok, kalau kalian bisa berikan. Ku jamin cukup setengah bulan. Bisa 1 bungkus. Aku hanya kasih waktu 3 menit. Tim lain pasti mau bertransaksi denganku. Berikan info yang asli, atau kami tak akan lepaskan kamu. Tentu, berjalan ke timur dari sini. Temui gugusan karang, penuh tiram, abalon dan lobster di mana-mana. Lihat yang di tanganku. Bersatu kuat. Pulau ini paling terik siang. Kita istirahat atau kerja di bawah naungan pohon. Hari ini aku ajar kalian bikin tali dan gerobak. Gerobak tarik. Kita tidak punya roda. Tidak butuh roda. Orang zaman dahulu, tanpa roda pun, bisa menarik. Aman dari gigitan ulah. Oke, lanjut memintal tali. Aku masuk hutan cari air. Tunggu dia pergi cari air. Aku akan ada pemandu. Tempat ini luar biasa. Waduh, babi hutan. Babi hutan lebih berbahaya dari beruang dan harimau. Serangnya bisa bikin lumpuh bahkan mati. Selatan Rawa Lumpur ada goresan pohon. Babi hutan pasti tinggal di sana. Usaha keras tidak mengkhianati hasil. Ada serigala. Tak bisa di hulu. Apa kita harus tinggal di atas pohon? Hah? Kamu pulang? Ya. Semuanya lancar. Mereka tidak buat masalah. Tidak, Tian-Tian lewat kasih kami 2 tiram. Dia bilang terima kasih atas sumber makanmu. Aku kasih tahu kondisi hutan. Ada kabar baik dan buruk. Mana yang didengar duluan? Kabar baik. Kabar baik.
Air Towers. Lalu kabar buruknya. Kedua danau tidak layak huni. Salah satunya ada kawanan serigala dan ular berbisa. 5. Selen. Tapi kita bisa pilih di aliran kecil penghubung dua danau. Bangun rumah pohon bertahan hidup gimana? Mirip rumah pohon peri. Rumah pohon penyelamat kita. Pantai ini tidak bisa ditinggali lagi. Aku merasa hujan deras akan segera datang. Kenapa kita tak bisa hidup di pantai? Bukankah mereka di pantai? Kalian tidak paham. Kalau aku tidak kasih tahu mereka tempat cari makanan, mereka mati kelaparan. Sedangkan kita punya makanan. Mereka mengincar seperti anjing gila. Apa kita bisa bertahan di sini? Mereka rebut makanan. Gagal tak apa. Dapat untung. Jadi, jangan tanya pertanyaan seperti ini lagi. Bangke takut dicuri. Takut maling mengincar. Kek, kamu benar. Tapi beneran kita tinggal di rumah pohon? Dengarkan kakak Chin. Tanpa dia, kita pasti sudah mati kelaparan. Kalian mungkin menganggapku penakut, tapi kenyataan sudah di depan mata. Kalian juga boleh memilih pergi bergabung dengan mereka. Tidak, kami tak akan pergi. Pisau kaniam sharing. Pastikan dua orang tidak jatuh. Beberapa hari ini tinggal di rumah pohon, sambil membuat tangga. Kalau mau makan daging babi, buat jebakan tangkap babi hutan. Sialan Qingyuan, dia diam saja dari tadi. Dia bilang setelah kita tahu, sengaja lawan kita. Qingyuan ini sialan. Sudah diam, tangkap lebih banyak malam ini. Atau besok makanan habis. Kakak Zhao, aku benar-benar lelah hari ini. Boleh istirahat semalam? Okey, kamu jaga rumah. Kalian berdua lanjut tangkap. Besok cukup makan. Aku urus beberapa hal dulu. Hari kelima. Sisa makanan sedikit. Ada yang bisa memancing. Aku bisa. Ada joran pancing. Lama tak mancing laut. Urusan memancing ini serahkan padamu. Tek. Setelah makan aku ambil air di hutan. Tidak bisa bawa sendiri. Siapa mau ikut? Aku. Baik, Shenjiang jaga mereka berdua. Sambil menganyam, kita ke hutan ambil air. Jangan terlalu tegang. Makin tegang hewan anggap kalian lemah. Jangan takut. Baik. Tempat ini sangat indah. Bagaikan negeri dongeng. Tak sangka ada tempat seindah ini. Ambil air, hati-hati. Banyak binatang buas, babi hutan di dekat. Jangan ganggu mereka. Jangan takut. Aku hisap racunnya keluar. Lingwei, cari beberapa ramuan obat. Kira mati. Aman, semuanya lewat. Kak, okey? Aku nggak apa-apa. Jaga Kak Xiaoning dulu. Kak Shin, aman beneran. Hutan bahaya. Berapa? 4 ikan sepertinya tidak cukup buat kita. Tidak masalah. Cukup. Xiao Xiao, cuci kalengnya. Siang ini masak sup ikan untuk Xiao. Ada apa kalian? Kami temukan harta, tapi tak punya alat. Mau kerjasama dengan kalian, 2 tiram ini tanda kesungguhan. Pasti bahaya. Mau tipuku 2 tiram. Harta aman, pasti disimpan. Benar barang berharga. Aku tidak bohong. Bahayanya ada ular berbisa di sana. Kau sebutkan dulu, barang berharga apa yang ada di dalam. Cuma sebut barang tanpa nilai. Ku bantu kamu. Kak Chin, menurut lihatku, di dalamnya ada peralatan dapur panci mangkuk del. Lihat kalian pakai kaleng buat panci. Pasti butuh. Kalau 1 panci, milikmu. Kalau 2, bagi rata. Peralatan, seksisi, fashi. Suyu sangat punya pendirian. Dia cocok jadi pemimpin. Syaratnya memang sangat menggiurkan. Selama Qingyuan belum ambil sikap, apapun bisa. Begini saja. Kalian pulang dulu untuk makan. Setelah aku selesai makan, tunjuk lokasi barang dan bahayanya. Kita selesaikan sesudahnya. Terima kasih banyak Kak Chin. Kami tunggu kamu di tempat. Kak Chin, benar-benar mau pergi. Tentu. Tapi kalian tak usah ikut. Semua peralatan dapur kami butuhkan. Tak terus makan. Panggang. Peluang dan bahaya selalu beriringan. Aku tak percaya takdir. Manusia bisa mengalahkan nasib. Kak Chin, hati-hati ya. Benar, kami siapkan apapun buatmu. Makan dulu aja. Bahas setelah kenyang. Kemarin Tian-Tian mau masuk memeriksa, tiba-tiba ular keluar, dia terpaksa mundur. Ular jadikan ini sarang. Tian-Tian lihat sendiri peralatan dapur di dalam. Cuma bisa memancing ular keluar. Butuh alat, tanpa itu tak dapat. Di perahu nelayan rusak, ada 3 ular. Aku butuh pelindung merambat, obor, tombak. Kita buat bersama. 3 ular sangat berbahaya. Tidak, alat sudah siap. Bukan aku yang memancing ular. Sir Tiantian bikin pelindung, dia pancing ular. Semuanya siap. Ayo pergi.
Kalian berdua pegang obor kiri kanan. Jangan takut, ular tak berani gigit kalian. Aku Kamu pancing ular, aku bunuh. pancing ular. Apa bedanya dengan cari mati? Qing Yuan, kau bajingan! Sialan kau! Sialan! Jangan mendekat, jangan mendekat! Sudah aman, Shenjiang. Semuanya sudah kubunuh. Qing Yuan, kepadan kau! Jangan banyak omong. Bawa ular ini. Lihat sifat penakutmu. Kachin, maaf. Tidak apa-apa. Istirahat dulu. Aku masuk untuk melihat-lihat. Pirang bagus. Kalian dapat satu peti. Kita satu peti. Tidak keberatan kan? Tidak, tidak. Kachin, kalian akhirnya kembali. Ada yang terluka. Apa yang terjadi? Kenapa lama sekali? Kak Yang, gak apa-apa. Kamu pucat. Ada bahaya. Cepat ceritakan. Tak apa, kapal nelayan tua itu sangat bau. Mencari barang memakan waktu sebentar. Siang yang bantu bawa kotak, capek. Syukurlah tidak apa. Istirahatlah. Aku cuci peralatan makan. Duduk di sana sebentar. Makanan siap sebentar lagi. Terima kasih, Kachin. Kalian lihat apa ini? Ini juga dari kapal nelayan. Iya, tapi sekarang jadi milik kita. Hari ini supulah berkatmu. Kokili. Sangat enak. Kali, keahlian masakmu hebat. Siapa yang menikahimu pasti sangat beruntung. Tapi harus bisa keluar pulau ini. Shanyang, besok ikut aku cari tempat cocok buat rumah pohon. Penglihatanku terbatas kalau sendirian. Baik. Aku sudah malu saat menangkap ular tadi. Kali ini tidak boleh malu lagi. Lanjut tenun di rumah. Hati-hati. Kami balik sebentar. Nanti, hati-hati dengan binatang buas di hutan. Jika ada yang aneh segera panggil aku. Kalau tempat ini jadi objek wisata, pasti. Tempat rusak begini mau dikembangkan jadi wisata. Mungkin di kehidupan selanjutnya saja. Sial! Jangan takut. Mundur perlahan. Menjauh dari danau. Kak Qing, maaf! Ini semua salahku! Cepat! Ulurkan tanganmu! Cepat! Mereka buas, bersifat teritorial. Sebagai pria, boleh tak punya apa-apa. Tapi jangan hilang harga diri. Kalau orang lain tampar kamu, kamu harus cari cara balas. Hentikan keributan mereka. Nanti aku pasti akan membunuh semuanya. Berjalan belasan menit lagi ke depan, cari tempat cocok buat sarang. Baik, ikut orang sekuat ini. Sangat bahagia. Naik ke pohon rasakan dulu, pilih pohon koko. 2-3 pohon dekat, gampang pasang. Jangan terlalu tinggi, bahaya jatuh. Tapi jangan terlalu rendah, serigala bisa lompat. Kita hancur total. Gimana? Pohon seberang rapat. Kita butuh 12 tali 5 meter. Dan Eman Sulu jaring. Menurut rencanamu, 3 tempat itu sudah cukup buat kita tinggali. Apakah waktunya tidak cukup? Kedatangan, badai tak pasti. Dia berenam menenun bersama. Waktunya seharusnya cukup. Tapi makanan menjadi masalah. Pemikiranmu terlalu sempit, kembali dan bicarakan dengan mereka. Tapi itu juga satu cara. Mari semua berkumpul. Kita sudah temukan tempat pas buat rumah pohon. Berarti kita akan jadi Tarzan ya? Jangan ngawak. Aku tak punya jurus Sun Wukong. Meski tempatnya sudah ketemu, kita butuh tali, jaring sulur, masih banyak yang kurang. Kurang apa? Dalam 1 meter, dan kaki daya ia sulur ukuran 3.3 meter. Yuk, cepat, tugas kita padat. Jangan lengah, tetap waspada sampai masalah sumber air selesai. Baik. Ada apa hari ini? Banyak Kamu tak tahu ada badai. Mungkin ini penyebabnya. Kita harus lebih cepat. Semua istirahat sebentar, minum air. Kali, udah selesai. Aku sangat lapar. Sebentar, tenang. Xiaowei, sudah ganti perban hari ini? Sudah, obat anti radang ada di kotak medis. Makasih ya.
Gak apa, sepele. Maaf adikku merepotkan kalian semua. Tidak apa-apa kok. Tim jadi lebih hidup karena dia. Captain James, tiram digugas terumbu. Udah habis direbut. Bisa kamu cari makan? Kamu ini memang babi. Tak bisa lakukan apapun selain makan. Kalian mau bertahan hidup denganku? Perbaiki sikap kalian. Kalau tidak bisa menemukan makanan, pergi sana! James, aku mau memberimu 1 juta. Asalkan kamu bisa membawaku pulang hidup-hidup. Tidak, omonganmu tidak bisa dipercaya. Pulau terpencil ini kekurangan bekal. Aku sendiri tak kenyang. Kamu harus cari makanan sendiri. Hadiah alam. Wah, Kak Chin hebat banget sih. Rusa, belum coba daging rusa. Panggil Yuyu kembali. Berhenti memancing dulu. Urusan penting lebih utama. Kawanan serigala turun dari hulu. Harus percepat bangun rumah pohon. Babi hutan masih tahan 2 hari. Kalau kalah, serigala sampai ke pantai. Lalu gimana? Babi hutan menghalang. Aman sementara. Terburuk naik pohon. Olah dulu rusa. Beriku 5 pon daging berguna. Maksudmu, datang untuk pamer ya? Aku bukan mencarimu. Panggil Suyu keluar. Aku di sini. Ada apa? Kamu mau apa? Aku pakai 5 jin daging. Minta kalian buatkan 3 tali panjang 5 meter. Bisa kasih tahu sebabnya? Kita cuma butuh daging. Cukup sekali makan. Tali pun bisa dibuat. 3 pon daging dan 1 kabar. Kita buatkan 3 tali 5 meter dalam 2 hari. Gimana? Sepakat. Kamu pilih salah satu dari 2 kabar ini. Aku tukar kabar kita. Ditambah syarat tadi. Untuk 2 kabar darimu. Setuju. Apa kabar? Kurang dari seminggu, badai besar datang sehebat saat kapal kita tenggelam. Kedua, kawanan serigala sudah sampai di hutan sisi kita. Daging rusa ini buktinya. Kita menemukan pulau lain. Arah barat dari sini. Rasanya bukan pulau, kepulauan. Oke, aku mengerti. Transaksi selesai. Ambil tali dalam 2 hari. Tidak ada kerja sama lagi nanti. Taktis yang ke Yue, murahan berpaling ke pelukan Zhao Lei demi makanan. Awalnya tim kita R lawan 2, bisa saling menahan. Sekarang jadi 3 lawan 1. Aku malah jadi orang yang terpinggirkan. Qin Yuan, tak boleh diganggu. Aku balik cek, bisa gabung tim sama Tian Tian. Kok Tian Tian punya panci dan daging? Apa Qin Yuan bantu mereka? Wang Ji, pergi. Kamu tak diterima di sini. Jangan bicara kasar gitu. Kita dulu satu tim. Kok kamu perlakukan teman lama begitu? Dulu aku kasihan beri mereka seekor ikan. Ternyata mereka 2 tak tahu terima kasih. Tolong pergi. Ini wilayah kami. Kami tidak sambutmu. Wilayahmu? Aku bisa pergi. Asal kamu ceritakan asal-usul semua barang ini padaku. Aku pasti akan pergi. Kalau tak tetuk. Kalau bunuh aku kalau berani. Daging milik Qin Yuan. Barang ini kita dapat lewat kerja sama dengannya. Berkat kamu. Ino dulu kita usir kamu duluan. Kalau tidak, kita tak bisa kerja sama dengan Qin Yuan. Tunggu. Nanti aku rampas barang kalian. Biar kalian gak sombong. Boleh tahu Qin Yuan. Bisa. Kasih tahu dia agar kerja sama kita lancar. Tapi Tian Tian, kamu gampang ribut. Mending aku pergi. Kalian lanjut saja membantu menganyam. Apakah Qin Yuan berniat meninggalkan pantai ini? Jadi maksudmu, Qin Yuan punya banyak daging? Ya, tapi Qin Yuan punya senjata. Kita tak bisa lawan mereka. Kekelai hasil ciri usil itu mati aja. Makanya nyebelin banget. Surely, ayo kita temui kapten sekarang. Aku sudah muak dengan mereka dari dulu. Qin Yuan, Wang Ji baru datang. Temukan peralatan masak dan daging kita. Aku takut mereka cari masalah padamu. Bajingan ini benar-benar tak mau pergi. Xiao, ambil semua tombak itu keluar. Makasih peringatanmu, pulang saja. Kak Chin, siapa Wang Ji? Kenapa dia ingin membuat masalah dengan kami? Jangan tanya lagi. Makan dulu. Nanti kita tak sempat makan. Wah, Qin Yuan, lagi makan ya? Ada orang datang ganggu saat makan. Kalian shift ribut sepanjang hari, tidak lelah. Qin Yuan, kita semua sekapal. Bisa beri kami sedikit makanan. Tolong! Mohon padaku. Orang satu kapal? Kamu tidak malu berkata begitu. Kita semua bukan satu tim. Banyak orang kalian masuk ke wilayah saya. Aku tak perlu sebut niat tersembunyi kalian. Ayo rebut. Kalian hanyalah sekelompok parasit. Tidak mau kerja sendiri, hanya tahu berebut. Kakak, dia mendorongku. Kalian kurang ajar. Kalau bahkan aku tak lindungi rekan timku, tak usah jadi kapten lagi. Qin Yuan, kamu pantas. Kamu
kamu ganti rugi wajahku. Kalian datang cari masalah, berani menyalahkanku. Kali ini anggap pelajaran buatmu. Jangan kurang ajar. Kalau kamu ulangi lagi. Lainnya bukan cuma wajahmu, tapi juga nyawamu. Dulu aku tak mengerti kenapa Qin Yuan lebih milih pindah ke hutan berbahaya daripada tinggal di tepi pantai. Hari ini aku akhirnya mengerti. Menurut teori kebutuhan Maslow, jika kebutuhan fisiologis belum terpenuhi, kebutuhan aman tidak bisa tercapai. Yang terpenting tekad. Satu-satunya cara memecahkan situasi ini adalah rumah pohon. Harus disiapkan lebih awal. Kacin, mereka tenun semalaman. 3 jaring sudah jadi, tapi tali cuma 6 batang. Biarkan mereka tidur sebentar. Kamu juga tidur. Nanti siang kita buat rumah pohon. Baik, terima kasih Kacin. Nanti kita pasti taklukkan pulau. Kak Chin, mereka nyebelin. Kami cuma mau bantu siapkan barangmu secepat mungkin. Agar pindah ke hutan lebih cepat. Mulai sekarang tidak boleh begadang ya. Malam waktunya tidur. Paham? Hanya sekali. Jangan diulangi lagi. Shenjiang, ambil barangnya. Kita pergi buat rumah pohon. Aku panjat pohon dulu. Kasih barang padaku. Ternyata usaha kita tidak sia-sia. Pulang segera buat. Besok pindah sini. Baik. Panjat pohon. Kacin, ini bagaimana ya? Nanti. Serigala ini berbeda dari yang sebelumnya. Apakah ini 2 kelompok serigala? Sungai kecil ini terhubung ke danau besar lain. Kita pulang dulu. Suyu sudah bawa talinya sini. Sudah dikirim. 6 tali tadi tambah 3. Masih kurang 3. Kan kurang 2 batang. Kami buat 1 lagi. 4 tangga, 4 pen. Shenyang, ambil kapak tebang pohon buat tangga. Kak Chin, rumah pohon sudah jadi? Ya. 1 sudah jadi. 2 hari ini bisa dirapikan. Lalu kita pindah masuk. Kak Chin, dagingnya berkurang. Hilang berapa? Mi Fajar. Curi makan? Salah. Tidak ada yang perlu diragukan soal sikap tim ini. Lagi pula, semua orang baru-baru ini kenyang. Tak perlu mencuri sama sekali. Tidur saya tidak nyenyak. Orang bisa curi daging rusa tanpa saya sadar. Tidak ada orang seperti itu di tim kita. Cuma satu kemungkinan. Adik orang ahli di tim lain. Tim Tian Tian tidak mungkin. Jika Zhao Lei dan kawan punya kemampuan ini, saya tidak akan pukul separah itu. Satu-satunya kemungkinan ada di tim kapten. Tapi mereka semua bodoh. Kalau bukan mereka kurang akal. Siapa lagi? Seberapa hebat? Tidak. Maksudku siapa orang ini? Keluarkan semua daging. Lihat sisa berapa banyak. Daging ini dicuri, tahu? Maling makannya. Ketemu siapa? Qin Yuan adalah ahli dari tim lain. Okey, hari ini kita usahakan anyam semua barangnya. Kita segera pindah ke hutan. Waktunya tidak cukup lagi. Kapten, cepat lihat rakit kita. Dulu bawa kita ke darat. Semua isinya utuh, joran dan 2 set baju selam ada. Tak ada jalan buntu. Sungguh untung ya. Kapten, baju selam sudah ada, jadi kita bisa cari kapal pesiar kita. Kepala banyak kali. Apakah kita tak perlu lagi tahan amarah Qin Yuan? Tentu saja. Kita pasti bisa dapat persediaan di kapal pesiar. Qin Yuan bukan apa-apa. Kamu pergi ke pantai memancing. Tangkap sebanyak mungkin. Semua, kita juga butuh tempat perlindungan. Semua punya tempat. Tentu. Kamu pergi cari rumput kering di sana. Kalian bantu ikat. Karena semua tidak mau. Kerjakan masing-masing saja. Saya tidak punya waktu melayani kalian. Untungnya, tampaknya 2 serigala kemarin hanya lewat sini, tidak menetap secara permanen. Harus buat sebuah busur. Sel, tempat tak dikenal. Jangan diterobos sembarangan, nanti pasti kena masalah. Waktu berjalan ke sini hampir 2 jam. Artinya jaraknya setidaknya 5 kilometer. Sudah waktunya pulang. Captain, maksudmu, kenapa hanya buat gubukmu? Milik kami mana? Mau tinggal?
Buat sendiri. Kami perempuan lemah. Hal ini tak bisa kami lakukan. Hanya minta kamu kerjakan. Apa yang aku dapat kalau aku bantu bangun? Dibina mereka masih ikan, sisanya kita. Kenapa? Sebab barang ini kami dapatkan sendiri, tidak urusan kalian sama sekali. Tapi kita kan satu tim. Kalau mau lebih banyak juga boleh, asal kamu mau temani aku malam nanti. Hei, aku bunuh kamu! Kak Qingyuan hajar kamu. Kalau mau selamat, serahkan istrimu. Mimpi! Dasar kamu binatang! Maaf, tidak ada seekor ikan pun yang kuberikan padamu. Shenyang, cepat pasang obor sekeliling. Jangan panik semua. Masuk ke dalam bunker. Aku dan Shenyang urus luar. Ya, awas. Tidak apa. Aku jaga malam. Paling buruk naik ke pohon. Kawanan serigala tidak berani datang. Pegang tombak. Jangan takut. Baik. Kawanan serigala kata Qingyuan nyata. Untung kita sudah buat tangga duluan. Sialan, diam! Jangan serigala! Berani pukul! Sial, mereka benar-benar datang. Mulut mereka penuh darah. Kapten, di mana? Tahan napas! Omong kosong, tahan napas cuma saat hadapi beruang. Sama sekali tidak berguna di depan kawanan serigala. Wanita sialan, dia membawa kita mati bersama. Lari ke laut! Kalian pandai sembunyi. Kak Chin, kami semua benar-benar minta maaf ya. Hari ini bongkar semua barang taruh di gerobak. Li Yuyu terus memancing. Setelah rumah pohon terakhir selesai dibangun, kita pindah ke hutan. Kalian mau apa? Chin sayang, aku datang ajakmu kerjasama. Kerjasama? Tidak perlu. Silakan pergi. Kerjasama ini terkait barang-barang di kapal pesiar. Perbekalan pesiar? Maksudmu? Kapal pesiar sudah tenggelam. Kami siapkan setel selam lengkap untukmu. Mohon kerjasama. Ayo, kita ambil barang bersama. Taruh saja dulu. Saya pertimbangkan kerjasama ini. Saya waspada pada kalian. Redakan. Tunjukkan niat baik. Gimana bagi Ipas dan Pipo semua barang itu? Kalian cuma beri aku baju selam, mau bagi 2. Lalu apa yang kamu minta? Jangan bahas, bagi dulu. Apa tawaran kalian? Apa tugasku? Kami tahu di mana kapal tenggelam. Bantu buat rakit. Ambil pika. Kita punya rakit karet. Bagus. Bisa cari lokasi kapal tenggelam sendiri. Kami tidak butuh kalian. Berikan lokasi dan penyelam mau untung gratis. Kenapa robot? Sudah dapat banyak. Yang dimiliki seseorang berlipat. Jika tidak, beban barang sedikit yang dia miliki akan diambil. Sebenarnya, anakku tahu di mana. Ini kan terbawa dari arah tenggara. Aku cari ke barat laut, seharusnya ketemu kan? Ku tahu. Kalian masih punya barang lain untuk ditukar. Rakit karet tua kalian yang rusak. Serah, bagi 91. Tidak, Chin, di mata kami kamu iblis sungguhan. Baiklah. Kalian bawa rakit karet itu dulu ya. Dalam 5 hari kita berlayar ke laut. Bagaimana kamu melewati 2 hari saat menstruasi kemarin? Isinya banyak barang wanita. Kak Chin bilang stok cukup 2 bulan. Nanti cuma bisa buat pembalut kain sendiri. Aku paham, keluar dulu. Masih ada beberapa set baju dalam di koper. Pakai saja deh. Baik. Sayang sendiri, pakai milik orang lain. Barangnya memang bagus. Atap jangan terlalu tinggi, 30 cm saja. Bagus, masih bisa taruh barang.
Masuk hutan harus hati-hati. Kawanan serigala tak di jalan. Aman sebentar. Segera laporkan masalah. Baiklah. Wah, Kak Shin dan Kak Yang, kalian hebat banget. Rumah pohonnya cepat jadi. Kalian juga hebat. Tanpa kalian tak selesai dibangun dalam sebulan. Ayo makan. Tidur awal. Terbiasa lingkungan baru. Hei, Xiao Niu, ada apa? Kakimu sudah lebih baik. Kau membaik. Kenapa ekspresi mukaku? Kangen rumah? Kangen rumah salah satunya. Yang penting di mana kita tidur malam. Apa maksudnya? Di mana tidur? Jadi aku tidur di mana nanti malam. Pasti di pohon. Kamu rasa kurang aman? Lebih baik kamu tidur bersamaku. Kalau tidak mau, kamu bisa pergi dengan orang lain. Jadi hubungan kita apa? Kang Ying, Kang Qing, makan. Baik, datang. Aku yang mencuci piring. Aku ikut, sekalian melindungimu. Mau apa? Nona, bukan aku tak jawab. Tapi aku belum bisa beri jawaban sekarang. Kenapa tidak ada jawabannya? Apa karena aku tidak cantik? Atau karena aku bukan tipemu? Suka atau tidak pada seseorang ada alasan. Kamu sangat cantik, cocok seleraku. Tapi masalahnya sekarang, ini pulau terpencil, tak ada hukum dan aturan sama sekali. Kalau aku lepas kendali, siapa lindungi kamu? Kamu, bagaikan teratai murni. Aku ikan di lumpur. Tujuanku cuma bertahan hidup. Hal selanjutnya belum bisa dibicarakan sekarang. Aku paham kamu. Tapi kamu jangan selalu berjuang sendirian. Aku mau jadi orang di sisimu, mau bantu kamu. Kenapa kamu tidak mau menoleh melihatku? Aku cuma orang desa. Kamu nona muda yang bakal urus perusahaan di Australia. Identitas kita jauh berbeda. Ini kenyataan yang tak bisa kuhindari. Qin Yuan, anggap aku apa? Aku seburuk itu di matamu. Cuma karena kamu tak ada uang tak berani ungkap perasaan, bukankah kejam? Uang di pulau berguna. Kamu benar-benar bodoh sekali dalam perasaan. Aku janji padamu, meski nanti keluar dari pulau ini, tak akan meninggalkanmu. Jangan menangis lagi. Aku pasti lindungi kamu. Bawa keluar pulau terasing. Kak IQ Kak Qin sangat rendah sekali. Ngapain ikut campur? Asal IQ Kak Ning tidak rendah. Lihatlah mereka berdua. Lihat dirimu lagi. Orang tak sebanding. Kak Qin ya Kak Qin. Aku ya aku. Aku jelas tak bisa menyamainya. Aku juga lindungimu kan? Kakak butuh perlindunganmu. Tunggu aku. Kak lihat, berciuman. Anak, jangan nonton. Mulai sekarang, kamu adalah milikku. Jadi maksudmu James mau cari kapal pesiar bersama Qin Yuan? Ya tadinya kami mau cek Tian-Tian dan timnya. Tak sangka situasi begini. Kak Lei, gimana? James sepengyan brengsek itu. Dia memang pernah bilang sebelumnya. Tidak nyangka, setelah temukan rakit karet, dia malah berkolusi dengan Qin Yuan. Dia tinggalkan kita semua. Benar-benar pantas mati. Karena mereka kerja sama dengan Qin Yuan ambil persediaan. Kita hancurkan barang mereka. Kita tidak bisa hidup baik. Maka tidak ada yang boleh hidup baik. Kak Lei, apa yang dilakukan? Kita semua dukung kamu, kalian. Aku pasti dukung Kak Lei. Kak Kuat, aku milikmu. Pasti akan patuh. Ya penuhi semua keinginanmu. Fasya, malam ini aku tak mau kamu pergi sana. Kamu orangku, mereka saudara baikku, pergilah. Rumah pohon hanya sementara. Masalah makanan selalu ada. Serigala, babi hutan, badai. Masalah apa? Serigala? Bukan, kamu juga lihat semalam. Rumah pohon bukan tempat kita hidup lama. Aku pikir rencana selanjutnya. Rencana apa? Makanan sehari-hari sulit didapat. Tapi, peningkatan kualitas hidup pun masalah. Kualitas hidup, bagaimana caranya? Aku sedang berpikir, baik itu perangkat keras, perangkat lunak, kebutuhan maupun kita taka. Semua sudah bangun. Mari bahas rencana. Kita tingkatkan kualitas hidup. Bikarlah. Bisa membuat tembikar? Atau rumah patah? Semua titik bagus. Kita bisa buat tungku sederhana. Kekuatan tim memang hebat. Di mana dapat tanah liat? Tunggu, aku temukan tanah. Lihat di tempat cuci piring semalam. Jack, kami lihat. Setelah cari lama, tak ketemu. Kini dapat mudah. Ini tanah liat.
Apakah tanah liat ini sangat berguna? Betul banget. Dengan tanah liat bisa buat tembikar air, genteng dan banyak lagi. Ya okey. Mari kembali dulu. Tentukan tujuan kita selanjutnya. Yu Mansing, Shen Yang jaga dia. Xiao Xiao bertugas cabut rumput ambil kayu. Xiao Niu dan Xiao Wei bawa tanah liat coba buat tembikar. Eta bantah. Tidak ada. Kak Chin, biar aku saja. Pernah buat 2 kali. Bakar alasnya keras. Ada apa? Kami bertemu tim lain di pantai. Mereka bicara sangat kasar dan juga mengecam kami. Dibilang egois. Jangan hiraukan mereka. Kita bisa lawan dengan tongkat. Nanti kalau ada yang bicara begitu, lawan saja bungkam mereka. Kak Chin, saat kami ke sana, kulihat mereka mencari barang di perlindungan lama kita. Rebut joran kami. Untung aku bilang, kamu datang sebentar. Mereka lepaskan. Siapa itu? Orang-orang Kapten. Lalu Kapten memanggil mereka pergi. Badai akan datang. Shen Yang, cepat ambil sisa perahu karetnya. Mari saya bercerita. Ada burung gereja kecil, sayapnya luka tak bisa terbang. Musim dingin dekat, semua burung lain terbang ke selatan. Hanya dia di situ. Dia bawa ranting dan rumput kering. Musim dingin itu, dengar angin salju di luar. Tidur dengan aman di dalamnya. Musim semi tiba, sayapnya sembuh, dia terbang ke dahan dan bernyanyi. Di masa sesulit apapun, kita selalu temukan hal hangat. Meski cuma ranting kering, sekampau kapas. Kak Ning, kita ini burung gereja kecil, Kak Chin adalah orang yang antar ranting kering buat kita, kan? Kurang lebih begitu. Sudah, dengar ceritanya saja. Jangan menjilat. Entah bagaimana keadaan mereka. Untung kita bergerak cepat. Terima kasih Kak Chin. Tanpa kamu, kita sudah mati di rakit karet itu sejak lama. Aku juga. Terima kasih Kak Chin. Pertama kali aku temui Kak Chin, dia cari barang di mayat. Aku merasa jijik saat itu. Sekarang kita sadar dia berpandangan jauh. Kak Ning, kamu jago sembunyi banget. Tidak usah memujiku begitu. Kita bertahan hidup di pulau ini, asal tak mati. Nanti kita pasti balik ke kota. Kita pasti. Kami percaya padamu. Makasih kepercayaan kalian. Kak Yuyu, masih ada sup ikan? Aku agak kedinginan. Ayo makan dulu. Aku bersulang sup ikan buat kalian. Selamat hari hujan. Cheers. Rumah cuma sementara. Tapi malam ini ada kalian, ada api unggun, ada semangkuk sup panas. Sudah cukup. Kenapa anginnya tiba-tiba kencang banget? Semua usaha sia-sia. Semua mendekat. Jangan menjauh. Cuaca buruk ini. Kapan reda dong? Kedinginan. Aku sangat kedinginan. Untung kita siap duluan. Info Qin Yuan, selamatkan nyawa kita. Kak Lei, dingin banget. Angin kencang bikin kita nggak nyalakan api. Kak Lei, payah. Tak bisa nyalakan api. Badai sial ini. Kemarin okey. Kenapa kini tiba? Di depan ada badai. Di belakang kawanan serigala. Tak ada tempat aman di sini. Masuk ke dalam hutan. Kak Lei, serigala. Takut. Kata di sini cuma mati cepat. Badai ini yang terbesar yang pernah aku lihat seumur hidup. Kak Lei, tempat ini serem nih. Ada binatang buas kan? Diam mulutmu. Binatang buas belum datang. Kamu sudah ketakutan duluan. Semua di sini tak bisa diandalkan. Kapten, demamnya. Tiga sepakat. Lihat laut Australia. Dia hilang. Kamu juga pergi. Tak apa, aku tak tahan. Jaga dirimu baik-baik. Tetap saudari. Jangan tinggalkan aku sendiri. Kalau kamu selamat pulang, bilang suamiku, aku sangat cinta dia. Akan aku lakukan. Kalian biarkan mati. Hebat. Aku macuncu. Takkan lepas kalian. Sialan. Kak Zhao, kita kuburkan Yuyue saja. Jangan sampai kawanan serigala mencium baunya dan datang. Kalian saja yang lakukan. Aku tidak mau ikut melakukannya.
Akhirnya cuaca cerah. Alat ini mempermudah menggali tanah. Aroma tanaman pasca hujan kuat. Tutupi bauku. Tanah tidak keras. Gali lubang. Babi hutan kecil yang jatuh tak bisa lari. Kak Chin bilang kita bikin wadah kecil buat abu tanaman dan sejenisnya. Kamu kurang istirahat ya? Hampir sembuh. Tidak nyaman kalau diam terus. Kak Chin bilang pohon itu sulit ditebang. Aku cari yang kecil dan mudah ditebang saja kan? Ya, aku harus tetapkan target. Tidak sangka masih ada makanan, kita selamat! Ikan! Banyak sekali ikan! Ambil beberapa dulu. Nyalakan api. Setelah kenyang bawa sisanya pulang. Kapten, kapan kita cari Qin Yuan kerjasama ambil bekal? Aku rasa kita bisa pakai sebagian ikan untuk tingkatkan nilai tukar. Sekarang Qin Yuan pindah. Kita tak bisa cari dia. Cuma tunggu dia datang. Kapten, aku ingat kemarin tim mereka memancing di pantai. Bagaimana kalau kita cari mereka? Minta mereka sampaikan pesan. Baik, pergilah. Ikan panggang sudah aku sisakan untukmu. Kak Chin, badainya keren! Setibanya di pantai, sebelum memancing, kami lihat banyak ikan dan udang di tepi. Kami bawa semuanya. Oh iya, Kapten, mau tanya kapan kita ambil persediaan kapal pesiar? Berangkat besok. Besok buru-buru. Tidak, kalau ditunda 2 hari lagi, kondisi laut akan tidak menentu. Selama jeda sepi setelah badai, kita harus bergerak lebih awal. Kak Chin, singkong asal mana? Ini buat babi hutan. Sisakan 1. Aku mau tangkap anaknya. Minta li buat babi panggang. Kalian masak kokili memang luar biasa. Shengjiang, sore ikut buru babi hutan. Yuk, urus ikan di rumah. Apa dia lakukan? Gantar hati dia. Gantar sampai ketahuan. Wah, otak Qin Yuan kok secerdas itu. Biarkan dia umpan babi hutan. Kita manfaatkan. Kak Chin hebat. Tunggu pelan. Terburu, tak dapat apa. Hahaha, Qin Yuan, babi hutan ini milik kita. Kalau begitu, bawa saja. Qin Yuan, kamu juga bisa mengalah. Tidak perlu ragu. Kalau kalian mampu membawanya, maka itu milik kalian. Wang Ji, kamu masuk lubang. Dorong babi ke atas. Aku tarik dari atas. Dasar hewan, diam! Si Pat Wang Ji, babi hutan datang! Kamu bodoh, pingsankan saja dia! Sial! Sialan, kamu benar-benar tidak berguna! Qin Yuan, tolong alihkan babi hutan itu. Setelah kami keluar, beri kami 2 kaki saja. Maaf, babi hutan itu aku yang tangkap. Kenapa harus bagi 2 paha ke... Ayo ke rumah pohon. Kalian sebabkan masalah sendiri. Aku yakin kalian bisa atasi krisis ini. Kita semua manusia, cuma kamu binatang, bahkan lebih hina dari binatang! Tadi dengar suara babi hutan. Bagaimana keadaan? Babi hutan sudah masuk lubang. Sayangnya 2 orang Xiao Zaolei dan Wang Ji ingin merebutnya. Aiko jatuh ke lubang. Mereka dikepung babi hutan. Siapa cari untung malah rugi. Mereka berdua bodoh. Ayah, waktunya mereka dapat pelajaran. Selalu untung tanpa usaha, orang ini paling menyebalkan. Kapan kita makan babi hutan? Buah hari ini, mungkin tertangkap malam ini. Sekarang babi hutan tak mau tinggalkan anaknya. Kita juga tak mungkin tangkapnya. Malam ini kita masih makan ikan? Perutku agak sakit. Ya udah, minum sup ikan saja. Masak sup saja. Tidak ada cara lain yang lebih baik. Kak Chin, barang ini seharusnya sudah matang. Terlalu lama nanti tembikar di dalamnya pecah. Capop, biarkan apinya padam semalaman sampai dingin. Kak Chin lihat, tembikar buatan hari ini. Dia juga buat. Oh, yang mana buatanmu? Yang ini nih. Bagus. Terus, Aku bilang Kak Chin pasti puas buatanku. Oke, bakar sisanya besok. Ayo, bersiap makan. Harus aku akui. Kamu anak yang beruntung. Lega, ini gimana dong ya? Sudah gelap, perlu lapar. Sialan, cuma tahu makan. Makan apa? Mana ada rezeki jatuh dari langit? Wajib, alangi babi ini. Aku makan dulu. Kajian susu dah kenyang. Sialan! Hati dengan mereka. Sudah merangkak keluar? Sepertinya ke danau. Kawanan babi hutan ini gila banget. Kita mungkin tidak bisa keluar sekarang. Tunggu ya. Tunggu mereka pergi. Baru kita keluar.
Suara tadi apa? Lolong serigala. Paul, kamu mau cek keadaan? Ya, aku harus lihat. Kalau serigala lewat sini, kita bahaya. Hati-hati di jalan, jangan lawan kawanan serigala. Hahaha, tadi babi hutan serbu kita, kini diincar kawanan serigala. Lihat situasi. Babi hutan berlumpur tebal, cakar serigala tak tembus. Burung dan kerang bertarung, nelayan untung. Semakin sengit mereka bertarung, makin banyak ku dapat. Anjing menggigit anjing. Awalnya cuma mau babi hutan kecil, tak sangka dapat daging babi hutan besar nyaris 150 kilo. Tidak perlu khawatir lagi. Sheng Yang, cepat siapin gerobak. Babi hutan, 1000 CCU. 得经人们可看。累。 Petang sini. Tidak, bau darah pansing babi hutan. Kita terjebak. Bagian berlemak kita ambil minyaknya. Sisanya diasap dan dikeringkan jadi daging asap. Menti, semua daging ini mubazir. Ya. Qin Yuan belum datang? Bukankah hari ini kita mau melaut? Tak lihat orang Qin Yuan. Tunggu dulu, kita ada makanan sekarang. Tidak buru, cari makanan lagi. Lihat, apakah orang itu Wang Ji? Kenapa dia merangkak di tanah? Abaikan dia saja, pasti berbuat jahat lagi. Jangan berhubungan dengan mereka lagi nanti. Ya. Tembikar pertama, kita berhasil dibuat. Yuyu, aku sadar kita tidak bisa tanpamu. Kamu paling banyak punya ide cemerlang. Rasanya aneh. Ternyata kurang garam. Besok cari kapal pesiar. Sekalian cari bumbu. Tanpa terasa setengah bulan, takdirku aku yang atur. Lanjut hari ini. Olah babi, tembikar, bakar, tenun. Sheng Yang, ikut melot. Qin sayang, akhirnya ketemu kamu. Kita berlayar hari ini. Aku peringatkan duluan. Jangan main curang. Kalian tahu kemampuan dan caraku. Jangan mencelakai dirimu sendiri. Tenang saja, kami pasti tidak. Kita punya 3 setel. Selam, kamu, aku, dan pelaut turun ke laut. Sheng Yang jaga dirakit. Ada keberatan. Qin Yuan, kami tukar ikan dengan kaleng bawaanmu, boleh? Tidak ditukar. Porsi pembagian tidak berubah. Aku tidak suka orang yang ingkar janji sembarangan. James, kapal harus ada kotak hitam. Kali ini, temukan kapal pesiar. Bisakah kita kirim sinyal darurat? Kotak hitam terlewat servis di pelayaran lalu. Seharusnya diperbaiki di Australia kali ini. Tak duga badai. Orang ini cuma malas. Berharap tidak apa-apa. Tapi malah kena badai. Qin sayang, mohon maafkan kesalahanku. Negerimu ada pepatah lama. Asal kamu maafkan kami. Kami kerja keras. Kami rela bekerja keras. Aku mau memaafkanmu. Lihat saja kinerjamu kali ini. Di bawah ini ada kapal pesiar itu. Sekarang kita ganti baju selam. Cepat, turun ke laut sekarang. Sheng Yang, kamu jaga di atas. Kalau menemukan barang yang dicari, tarik pakai papan. Jangan bawa rakit pergi, mengerti? Qin, kita gimana? Abaikan saja, cari makanan.
sekali! Turun lagi sekali. Cepatlah! Bantu tarik pita naik! Ayo, semangat dong! Ausah sakit. Yapan sapan. Aku beri 3 dus kaleng. Tiap 20 fat. Kamu tak kurang. Kin sayang, bisa bagi kami 1 bungkus garam. Jangan ada niat lain lagi. Ini hanya terjadi sekali. Wah, Kak Jing hebat banget. Perlengkapan tidur tak kedinginan lagi. Banyak kaleng, bahkan ada kaleng buah. Tugas hari ini sudah selesai? Paris. Kakakku juga menguliti serigala. Kemarin lupa kulitnya karena sibuk lihat daging babi. Bagus. Makasih ya. Untuk merayakannya, hari ini kita makan makanan kaleng. Yuyu berikan aku 1 potong daging lagi. Makanan kaleng enak, kenapa makan daging babi? Aku pun tak jelas. Makan lebih banyak sehat. Sepertinya makan daging rusa dan babi. Tenagaku jauh lebih kuat. Bagus sekali, Yoyo. Keahlian masakmu meningkat. Bukan kakak mau bilang sesuatu ke Abang Chin? Cepat katakan. Feng Qing, ya, tadi siang saat aku membersihkan kulit serigala, aku mendengar suara yang tidak biasa. Suara tidak biasa. Sangat rendah terdengar seperti suara manusia, bukan suara yang bisa dihasilkan binatang buas. Aduh, nggak bisa jelasin. Menurutmu, suara itu dari mana? Kami masuk ke hutan dari selatan, arah depan utara. Sungai kecil di sisi barat. Menurutku arahnya ke barat laut. Barat laut memang belum dicek. Utara danau besar. Barat daya gugusan karang. Ada buaya di selokan timur laut. Aku cek besok, kalian jangan khawatir. Baik, kami pergi mencuci spray dan selimut sekarang. Aku baru pulang. Kok tidak bilang rindu aku? Aku merindukanmu. Sonyo. Kamu menyebalkan banget. Aku ogah bicara sama kamu. Itu baik. Akhirnya pulang ke rumah. Resek! Aku udah di rumah pohon, berani kamu curi lagi! Kacin, orangnya tertangkap. Belum, kabur cepat. Kita pindah ke hutan pun, dia masih mengincar makanan kita. Untung ketahuan awal. Minum. Tidak apa-apa, Kak Qin. Yang penting kamu tidak apa-apa. Makan daging bikin tubuh bertenaga, bukan ilusi. Kak Qin, apa rencana kita nanti? Kenapa mereka rebut makanan kita? Nanti, kita lanjut siapkan perlengkapan. Aku cari lahan yang bagus. Tak tinggal di rumah pohon lagi. Rumah kami besar. Tinggal di villa. Bagus, kami tunggu Kak Chin bangun villa. Seperti jejak yang ditinggalkan reptil besar. Buaya.
Jangan tutup. Kelompok kapten itu tidak berguna. Kembali pun sia-sia. Tapi hak Qin Yuan makanannya cukup. Mereka sudah berkembang lama. Pasti punya banyak persediaan. Pas kita ambil. Pergi cari mereka. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu anak buah kapten. Ya. Sekarang aku beri kalian dua pilihan. Satu, patuh padaku. Nomor dua, Tuan Fu, apa maksud? mudah saja. Ikuti semua aturanku. Lakukan apa yang kusuruh. Aku ampuni kalian. Tak kelaparan. Aku setuju. Kalau patuh padaku, jangan berpikir kabur. Aku punya 100 cara menemukan dan membunuh kalian. Dia bisa membaca pikiranku. Yang lima, sebagai orangku, aku pasti tak rugikan kalian. Pergi ambil air. Jalan lurus. Sepanjang jalan ini, kamu akan lihat danau. Bagaimana kalau kita kabur dan lari ke tempat lain? Kemana? Pulau ini cuma sebesar ini. Semua barang kita ada di sini. Kau seka dulu situasinya. Dia sudah kasih tahu sumber airnya. Setidaknya tak khawatir air. Waduh, kapan aku jadi sekuat ini? Stop! Orang ada! Bagaimana kalau kita minum air sedikit? Iya. Ada manusia liar di hutan itu. Apakah mereka ramah? Makan orang? Mereka... Entah mereka makan orang. Pokoknya tak ramah. Pohon di hutan itu sangat remping. Mudah dipotong kapak. Suasananya terasa aneh. Bikin ngeri. Manusia liar berjalan di rawa seperti di tanah datar. Sangat aneh. Tapi ada dua hal yang membuatku sangat bingung. Dua hal apa? Pertama, kaum liar tak bisa keluar hutan. Saat aku keluar, mereka berhenti mengejar. Kedua, aku melihat kain kamuflase tentara AS tersangkut di badan mereka. Orang liar tak keluar hutan. Seragam kamuflase S. Ada hubungan apa? Mungkinkah tentara AS pernah mendarat di pulau ini? Tapi kalau pernah mendarat, GPS harusnya menampilkannya. Kak Shin, kamu bilang pohon di sana sangat ramping. Bisa kita tebang pohon di sana buat dijadikan pondok darurat? Aku sangat ingin tinggal di tanah. Tidur di pohon bikin tidak aman. Ketakutan jatuh. Tidak. Tempat itu terasa aneh. Kita jarang pakai barangnya. Makan harus suap demi suap, jalan langkah demi langkah. Terburu-buru tak dapat hasil. Berjalan dengan nyata itu yang paling benar. Kamu tidak apa-apa? Kaget karena apa sih? Tiada. Aku hanya tak mau diam. Cari terobosan. Aku dukungmu. Aku tarik ucapan tadi. Kita harus ambil langkah aktif. Buat pagar penghalang. Biar kita lebih aman. Kak Shin, apakah kamu kesukaan? Sialan, kamu yang kerasukan dasar. Kita bisa gali pari pertahanan. Loop, sliver 2 meter pasti menghalangi babi hutan. ECA pakai cetakan kayu. Lalu kita ambil lagi papan kayunya. Kita bisa menggaji orang lain menggunakan makanan. Dulu pindah ke hutan hindari masalah. Datang bantu, sepertinya kurang baik. Meski begitu, posisi kita tetap akan terbongkar saat mereka masuk hutan. Lagi pula, mempekerjakan mereka untuk membantu kita secara keseluruhan tidak merugikan. Namun masih ada potensi bahaya di dalamnya. Tapi sebelumnya, mari kita sembunyikan semua perbekalan dan makanan dulu. Sambil memperingatkan mereka sebelumnya agar tidak berani mengincar jatah makanan kita. Semua turun untuk sarapan.
kecewaku. Kenapa sobekan seragam hias ada di suku liar? Hari ini, aku pasti ungkap semua rahasia. Hari ini aku pergi ke hutan lebat sendirian untuk mencari asal-usul orang liar itu. Kacin, kelompok orang liar itu ganas. Perjalanan ini pasti. Kalau lagu bahaya, jangan pergi dengan gegabah. Tidak apa-apa, kamu tidak percaya dengan kemampuanku. Rawa ini palsu. Ini cairan non-Newtonian khusus. Tidak tenggelam jika gaya stabil, tapi tenggelam jika diinjak dinamis. Tempat ini sangat aneh. Logika gayanya benar-benar tidak masuk akal. Tahai di sini ramping. Tebang pohon untuk membuat jalan. Halo semuanya. Kamu Zhonghua? Ya, saya sudah lama tidak bicara bahasa Zhongyuan. Ayah saya dulu yang mengajarkannya. Kok kamu di sini? Siapa kaisar dinasti Ming saat ini? Apa nama tahun pemerintahannya? Sekarang bukan lagi dinasti Ming. Ini Tiongkok baru. Dinasti Ming runtuh 370 tahun lalu. Lebih benar main-mainan dari tak bisa kembali ke Ming. Yang nanti malah dinasti Ming runtuh. Semangat kaisar jaga. Perbatasan gugur, tak hilang. Sialan banget. Di leluhur kami dulu ikut Zheng He berlayar, kena badai, kehilangan kompas di jalan, terhanyut ke sini. Saya adalah generasi ke-39. Masih ada kaisar. Sudah tak ada kaisar. Kenapa kamu tak keluar hutan ini? Hutan ini tempat terkutuk. Pergilah kamu. Terkutuk. Kutukan apa? Dulu jangkauan gerak kami luas. Tapi 10 tahun lalu datang sekelompok orang. Entah apa yang mereka lakukan. Setiap bulan pohon di sini menyusut semakin kecil. Kami terkena penyakit aneh, bisa berjalan bebas di rawa. Tapi keluar dari hutan ini pasti mati. Ayahku juga tewas begitu. Sebenarnya mereka mengusirmu agar kamu menjauh dari tanah ini. Jangan masuk. Tak sangka kamu tetap masuk. Ya, ketemu kamu kan? Tapi kamu sudah terkena kutukan. Ya ampun, masa sih? Kini saya juga berjalan lancar di rawa. Apakah saya juga terkena kutukan? Kamu tadi sentuh pohon itu? Iya, sentuh. Kamu juga terkena kutukan. Sekali terkena, kau mati luar hutan ini. Tidak mungkin kan? Kobe aja kamu tahu. Oh iya, kamu belum bilang nama siapa. Nama saya Qin Yuan. Ming. Si Ming. Tadi saya lihat kain di badan mereka. Kain itu dari mana? Kain milik mereka 10 tahun lalu. Apa yang mereka lakukan di pulau ini? Tidak tahu. Bahasanya tidak mengerti. Mereka bunuh kami dengan senapan api. Kalau pasukan AS mendarat, GPS diblokir, bukan hal mustahil. Pulau ini minim persediaan. Kalian begitu banyak orang. Bagaimana bertahan hidup sehari-hari? Padi ini dan hewan ternak kami, semuanya dikumpulkan leluhur kami. Ada makanan dari luar. Tikhatugit punya lebih 100 orang tersebar di 8 tempat. Untung kamu ke sini. Tempat lain, mereka pasti bunuh kamu. Mereka kanibal. Apa yang dilakukan orang saat paling lapar, tidak bisa kita tebak. Aku pulang. Nanti ada waktu saya ngobrol lagi. Orang tunggu saya di luar. Kamu sudah terkena kutukan, tidak bisa keluar. Kemarin, kelompok liar itu berdiri di sini. Mereka tak berani keluar. Sekarang yang berdiri di sini adalah diriku sendiri. Yugas. Hei Nona, tunggu aku. Tunggu. Aku akan mati. Shonyo, maaf ayah. Aku tidak bisa menemanimu sampai tua nanti. Kacin, kenapa? Apa yang terjadi padamu? Kacin! Hei, Xiao Qin sudah kembali. Mantan tentara beda. Ini rumah, aku sudah pulang. Ayah, aku sudah pulang. Anak nakal, lega kamu pulang. Cepat duduk makan. Hari ini ada ayam kentang favoritmu. Ya, bagus. Makin dewasa. Nangis.
Kamu masih saja cengeng ya. Udah besar. Nanti ayah tua harap kamu rawat aku. Lihat betapa payah kamu. Makan daging banyak. Kamu susah banget makan daging. Ayah cuma ulang 2 kalimat itu. Hatiku jauh lebih sakit tertusuk pisau. Anak nakal, habis makan harus hidup baik. Ayah tak bisa selalu menemanimu. Kamu harus pulang. Ayah masak ayam kentang buatmu. Pasti pulang. Xiao Qin, cepat pulang. Sepupu laki-lakimu sudah mau menikah. Kami tunggu kakak pulang minum. Xiao Qin, Bibi tunggu bantuanmu urus tanah. Kita sudah sepakat ya? Kaki, bilang belikan aku tang dulu. Tua belum pulang. Terkasa pikir rumah, mobil, uang. Cuma obrolan tetangga. Ini rumahku. Aku pasti pulang. Aku janji. Xiaonio, pelukku terlalu erat. Nanti orang salah paham. Xiaonio, apa kamu kira aku benar-benar mati? Syukur. Setelah kita tinggalkan pulau ini, aku akan menikahimu. Maukah kamu? Aku mau. Kak Qin, ketemu apa? Nanti dulu, suruh semua orang berkumpul. Mulai sekarang. Jangan ada yang dekati hutan orang liar itu. Kenapa? Pohon di sana beracun. Mirip kutukan, siapapun yang terkena tak bisa keluar dari hutan itu seumur hidup. Aku juga terkena, tapi belum tahu penyebabnya. Meski aku bertahan, aku tadi hampir mati. Kak Qin, benar nggak apa-apa? Suruh kakak periksa. Aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Cuma soal orang liar itu. Ada garis keturunan dinasti Ming hingga kini. Sudah 39 generasi. 39 generasi masih ingat dinasti Ming, sungguh setia. 39 generasi terperangkap. Berarti kita juga akan. Tidak akan. Teknologi sekarang sudah maju. Kita pasti bisa kembali. Jadi menurut maksud Kak Qin, kelompok orang liar itu dan si Ming, mereka semua orang terkutuk. Jadi tidak bisa keluar dari hutan itu. Kenapa Kak Qin bisa keluar? Aku juga kurang tahu. Mungkin aku orang modern. Antibodi tubuhku lebih banyak. Mungkin saja begitu. Tapi aku sarankan Kak Qin jaga kesehatan. Kalau ada yang tidak nyaman, segera beritahu aku. Tenang. Ayo makan dulu. Aku tegasin. Jangan pernah pergi ke tempat orang liar itu. Qin Yuan, apa kamu menyembunyikan sesuatu dari kita? Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu khawatir. Pesawat! Ada pesawat! Kak Qin, apakah itu pesawat penyelamat kita? Suara pesawat makin dekat. Dan ada suara terputus. Ini bukan upaya penyelamatan. Pesawat jatuh. Kak Qin, kalau pesawat jatuh, apa bakal meledak? Kita bakal mati. Tenang saja. Kita tak akan tertabrak. Kita tidak akan mati. Tapi orang di pesawat tidak tahu nasibnya. Ada hal bagus. Pesawat jatuh akan kirim sinyal darurat. Kita masih bisa selamat. Betul sekali. Jika sinyal pesawat menghilang di perairan ini, semua negara pasti akan curiga. Mereka akan kirim tim pencari di laut ini. Peluang selamat jauh lebih besar. Shenyang, Yuyu, jaga sini. Lain ikut aku. Kak Qin, mau kemana? Rampok. Kenyang baru kuat. Sialan! Semua bakal mati! Bukan cuma aku yang malang! Semua orang sial bareng! Pesawat kepanasan. Saya bisa lepas waktu-waktu. Ayo, cari tempat bersembunyi. Pesawatnya sepertinya meledak. Si kumpulan pengecut benar-benar benar. Kalian benar penakut. Lega! 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 Lega, kamu janji mau menikahi kakakku. Jangan takut. Sembunyi di belakangku semua. Kinga, apakah kita harus pergi ke sana sekarang? Jangan pergi dulu. Suhu pesawat terlalu panas. Percuma. Periksa kerusakan pesawat dulu. Baru kita cari cara masuk. Kinga, Kapten datang. Qin sayang, ada pepatah lama di negaramu. Satu hari tidak bertemu rasanya seperti satu musim.
Lama tak jumpa. Terasa lama. Lihat gaya kapten ini. Pasti dia cari untung. Ya, Chin memang pintar. Jangan bicara hal tidak berguna lagi. Tidak perlu bicara kalau tidak ada topik penting. Ken, kami mau kerjasama denganmu. Ambil harta di pesawat itu. Baiklah. Di mana bagi? Bagi rata? Bagi 80. Aku pekerjakan kalian sebentar. Makan disediakan tiap hari. Lo mau? Kita bisa. Baik, aku setuju. Kami semua setuju. Asal jangan mati sia-sia. Kami kerjakan apa saja. Fairnya. Tentu saja, kita perlu gali parit. Mereka pilihan yang bagus. Mereka lebih banyak, nanti bisa kuasai kita. Mereka tak berani. Kita ada senjata sekarang. Bahkan kalau berselisih, kau bisa bertahan. Lihat kondisi mereka. Jika tidak, aku bagi kaleng. Mereka pasti kelaparan. Kau cek kondisi pesawat. Cari jalur. Masuk. Kabari aku. Gak ketemu. Gak ada makanan. Ya, aku pergi sekarang. James, kalian beberapa orang ikut aku ya. Kalian tunggu di sini. Jangan lari-lari. Cari terpisah. Cari jalan masuk. Kalau berkumpul, tak bakal temukan masalah. Pesawat ini terbang normal. Bagaimana bisa jatuh? Koba dari bagian hidung pesawat. Terlalu panas. Tidak bisa naik. Lihat sini. Ambil sebatang kayu. Kita bongkar bareng. Dorong bersama-sama. Berhasil. Hebat. Kalian masuk duluan. Kalian datang selamatkan kami. Cari perlengkapan. Ambil semuanya sekarang. James, Mike, benar-benar kamu. Ambil ini. Bawa semuanya. Sama sekali tidak berguna. Ayo. Kita turun dulu. Nanti naik cari. Aku akan bawa Mike keluar duluan sebentar saja ya. Sebanyak ini. Pegang dulu. Masih ada lagi nanti. Aki, mereka. Biarkan. Mereka tidak langsung merampok di awal. Itu sudah bagus. Kata tua tidak perlu. Bawa turun. Semua baju, tak ada satu kotak kaleng. Total lebih 10 orang, termasuk kru dan penumpang. Sebagian besar tewas luka dalam, lebih 100 orang selamat sehat. Belasan luka berat, 20-an luka ringan, sisanya tiada. Yang tahu penyebab kecelakaan pesawat juga tiada. Monyet Timur sialan, kenapa tak selamatkan kami dulu, malah cari barang? Apa kalian tidak tahu nyawa paling berharga? Bersik. Yang mukul! Semua dengar. Pulau ini bukan pulau wisata, tapi pulau terpencil tanpa hukum. Bahkan jika aku bunuh kamu, tidak ada tempat mengadu. Kedua, kalian harus mandiri. Cari tempat bertahan hidup sendiri. Pulau ini tidak ada sinyal, buka ponsel kalau tidak percaya. Aku butuh orang kuat, tiap hari dapat 1 kali makan. Kami tidak mau makan barangmu, monyet Asia Timur sialan. Terima kasih sudah selamatkan kami. Kami mau bantu. Serumpun, tinggal. Kalian bisa beritahu aku berita kecelakaan kapal pesiar dari luar. Itu senapan! Siapa sebenarnya yang menembak tadi? Ayo, bagi barangnya nanti lain hari. Ayo, kembali ke rumah pohon. Kachin, kau tembakan. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Mereka pasti naik pulau, karena menemukan pesawat jatuh. Semua, jangan panik. Kita di hutan. Mereka tidak akan menemukan kita. Kachin, apa mereka itu bakal nemuin sini? Kalian diam di sini. Jangan bergerak. Aku pergi lihat keadaan. Jangan pergi, mereka punya senjata. Kalau hal ini tidak jelas, aku tidak bisa tidur. Kachin, bahaya. Tekadku sudah bulat. Kenali lawan agar bertahan lebih lama. Pesawat jatuh di Pulau Iblis. Kita cak. Jangan bicara sembarangan. Kalau ada wanita di pesawat, kita akan kaya raya. Sudah bosan lama. Bajak laut sebut pulau ini Pulau Iblis. Walaupun ada wanita, kita harus bawa dulu ke bos. Kecuali selesaikan sini. Pelonco roket sudah datang. 2 depan umpan, yang belakang pasukan utama. Untung tidak gegabah. Ternyata di sekitar pulau ini ada markas bajak laut. Dulu kapal pesiar celaka. Pasti. Penderton, pasti karena pesawat. Berhenti! Berhenti!
nasib buruk. Tidak bisa apa-apa. Aku bukan orang bodoh, apalagi pahlawan super. Turun bertarung hanya akan membuat diriku celaka. Kamu bodoh. Bisa diam. Tidak apa-apa. Aku kan baik-baik saja. Perat pergi. Kak Chin, mereka benar bajak laut. Mereka orang laut ini. Kalau tebakan benar, iya. Tapi jangan khawatir, mereka sebut pulau kita, Pulau Iblis. Kau masuk hutan. Tadi mereka hanya lewat sisi hutan orang liar. Harris, Apa? gimana? Gimana nih? Pengen tahu juga. Lupakan dulu itu, nama siapa? Kak Chin, nama mereka Hining, Zhao Chong, Liu Yang. Semua duduklah. Ceritakan apa laporan dari luar tentang kita. Saya kurang tahu. Tadinya saya berencana pulang ke tanah air. Tak sangka hadapi situasi seperti ini. Kasus kapal pesiar ini sudah memicu reaksi besar di dunia. Tapi posisi kapal pesiar tak pasti. Katanya saat negeri kami lakukan penyelamatan, kita dihalangi AS. Kamu tahu, semua negara mereka sama saja. Saya bersiap ke luar negeri 10 hari lalu. Peristiwa ini jadi berita utama. Keluarga Liu, kumpulkan semua keluarga korban. Juga dibentuk tim SAR. Yang paling berkesan adalah kakek dari pegunungan. Seperti apa wajahnya? Dia pakai topi jerami, kulit legam, selalu bungkuk. Selalu pegang pipa. Apa katanya? Seingat saya, dia bilang anaknya tentara, tak akan mati, pasti pulang. Tanita, kira-kira begitu saja. Yoyo, kamu masak dulu ya. Kak Chin. Kak Chin, kamu bilang kita semua harus hidup dengan baik. Kita masih bisa pulang temui orang tua kan? Aku bilang, kita pasti pulang. Pasti keluar. Aku harus hidup. Tinggalkan pulau terpencil sialan ini. Selalu kukira kamu tak menangis. Berdarah dingin, tak sangka kau nangis. Aku juga punya perasaan. Suka duka sendiri. Wajar aku menangiskan. Aku bilang, kecil dulu suka nangis. Sama sekali tidak mirip. Kak Chin hebat banget. Pasti kecil dulu kamu raja anak. Mana mungkin cengeng sih? Raja anak tidak cengeng. Waktu kecil kondisi hidup, saya cukup makan minum. Tidak ada tempat hiburan. Kami kumpul ke bukit belakang. Main habis sarapan sampai hari hampir gelap. Keluarga panik, pasti menangis. Setelah menemukan kami, mereka hancurkan seluruh kota hasil kerja keras kami. Pasti beda keluargamu kaya. Banyak guru bimbing. Tidak seperti aku. Lulus SMA, langsung masuk tentara. Keluarga miskin terpaksa. Qin Yuan, kamu tak mau terima saya cuma karena status saya. Ayah, saya orang yang cukup tradisional. Saya rasa, prinsip leluhur sangat perlu. Kalau perbedaan kedua pihak terlalu besar, meski suka, tak akan bahagia. Qin Yuan, kamu brengsek! Jangan sentuh saya. Aku belum selesai bicara. Kamu sudah tidak dengar. Aku hentikan saja. Tidak, kamu harus bicara. Awalnya saya pegang teguh prinsip itu. Tapi setelah ketemu kamu, bersamamu aku perlahan sadari. Beberapa hal tidak semudah dikira. Hanya perasaan sendiri nyata. Setiap hari ada kamu, saya merasa puas dan bahagia. Kamu adalah sandaran seumur hidupku. Jadi, maukah kamu menjadi tunangan saya? Kamu menyebalkan sekali. Mana langsung minta jadi tunangan. Tapi ya sudah, aku setuju. Kak Chin, Xiaoning, ayo makan. Kak Chin, tadi Liu Yang bilang, pihak-pihak berhadap mencari kita pasti tidak mudah. Kemungkinan besar karena situasi internasional. Kita baru ditemukan 2 tahun lagi. Fakta tentara AS pernah mendarat di pulau ini cukup membuat AS menentang penyelamatan dengan segala cara. Apa yang akan mereka lakukan? Aku tidak tahu. Tapi jelas bukan hal baik. Dan kalau terus berada di lingkungan negatif ini, semangat tim akan sangat terpengaruh. Mengerti. Hal ini cukup kita ketahui saja. Jangan dibahas lagi nanti. Kak Chin, gimana kita selanjutnya? Benarkah kita akan menampung ketiga orang itu? Benar. Kalian sudah lihat situasinya. Kita hanya punya peluang jika bersatu. Tapi kita tidak bersatu buta. Beri mereka masa uji coba. Jika mereka lakukan hal tak sesuai syarat selama periode itu, kita bisa langsung mengusir mereka. Dan ini sudah termasuk cukup baik. Kalian sudah lihat sikap sombong orang-orang barat di pesawat tadi. Kak Chin, aku rasa ada gunung di arah barat laut. Kita bisa mendirikan perkemahan di kaki gunung itu. Kaki gunung memang pilihan bagus. Lebih baik lagi bila ada gua. Hemat usaha bangun rumah. Nanti makanan dibagi sesuai pekerjaan. Yang tidak bekerja tidak dapat makanan. Aku akan cari tempat tinggal baru. Kalau para bajak laut masuk hutan, Kita sasaran empuk. tentu, kita lanjut sesuai rencana. Lokasi baru tidak diketahui. Jadi semua pekerjaan di sini tidak boleh berhenti. Tapi kita tak tahu apa-apa di sana. Kondisi hewan buas tidak jelas. Semua ini butuh waktu. Aku akan memperhatikannya. Kak Chin, bisakah kita bawa pulang pohon yang ditabrak pesawat itu? Lalu buat rumah? Bisa. Xiao, otakmu tidak sia-sia ternyata. Bang Qing, aku bukan orang yang tidak berguna. Jadi begitu ya. Nanti kita buat tali dulu. Tunggu Gao Shenjiang kembali. Yang nanti kita seret pohon itu pulang bersama-sama. James, kapal!
Mereka sudah pergi! Mind, kita sudah tinggal di pulau ini selama setengah bulan. Kenapa negara kita masih belum mengirim tim penyelamat? James, kamu tak tahu. Untuk mengekang Tiongkok, ISS sudah beri perintah. Penyelamatan ini tidak diizinkan. Bahkan negara kita sama. Tidak boleh ada penyelamatan. James, orang Tionghoa di pesawat tadi. Kenapa kamu menuruti perkataannya? James, kamu kecewakan aku. Tak bermartabat. Sangat memalukan. Mike, kamu tidak mengerti. Mike, aku bilang kita tak punya makanan sama sekali. Besok kita bekerja untuk dia. Dia akan memberi kita makanan. Kalau kamu tak mau bekerja, cari sendiri makanan di dalam hutan. Setengah bulan makan tidur di luar, harga diriku sudah luntur. Sekarang asal cukup makan, dipekerjakan pun tak masalah. Kalian sangat tak berguna. Benar-benar sampah tanpa jiwa. Setelah kalian lapar beberapa hari, kalian akan sadar pilihanku sangat benar. Sembunyikan kaleng makanan itu yang kita bawa nyawa taruhlah bersama Qin Yuan. Tak bisa diserahkan begitu saja. Patuku hidup, lawanku mati. Kita harus apa? Menurutku kita harus pilih ketua seperti mereka. Pimpin kita hidup di sini. Mari ceritakan kemampuan kalian sebelumnya. Bagi tugas sesuai kemampuan. Biar aku yang jadi pemimpin. Dulu aku sukarelawan di Sabana Afrika. Tahu sedikit soal alam liar. Dengan otak cerdas kita, pasti bertahan di pulau terpencil ini. Setidaknya lebih baik dari kera itu. Anak muda, tidakkah kamu pikir ucapanmu terlalu ekstrem? Aku akui salahku. Terima kasih atas nasihatmu. Maksud saya bukan untuk menjelaskan fakta bahawa saya nasionalis. Melon kan jelaskan pengalaman saya di alam liar. Menurutmu? Okey. Siapa lagi yang tahu bertahan hidup? Kita cukup banyak. Jika kita bersatu, kita pasti akan hidup lebih baik. Mari aku pimpin kalian. Mari bertahan hidup bersama di pulau terpencil ini. Namaku Jonah Amit. Hanya kamu berani melawanku? Baik, aku bagi tugas. Kita sebaiknya cek dulu di pesawat cari pasokan yang tersedia. Jadi tolong pimpin tim pergi memeriksa. Boleh? Busia diam. Tali yang baru kita anyam. Kalian ikut aku tarik pohon tertabrak pesawat. Kita akan menginap di rumah pohon. Baik. Shengyang, kamu bawa mereka duluan. Aku segera menyusul. Pergi. Ling Wei, usahakan sembunyikan semua daging. Taruh di koper atau perahu karet. Sembunyikan semuanya. Kalian sembunyikan dulu. Beritahu aku lokasinya nanti saat aku pulang. Kak Xiaoning, kamu benar jadian dengan Kak Qin? Lin Xiao, jangan tanya. Cepat kemari bantu. Ngobrol apa? Kak Qin, ngobrolin kamu. Baru tahu dari Shengyang. Rupanya kamu selamatkan mereka setengah bulan. Shengyang juga bilang, tanpamu mereka sudah lama mati. Bukan urusanku. Mereka juga berusaha. Kalau cuma aku bekerja sendirian juga tidak akan berhasil. Lihat pohon-pohon ini. Kalau ditebang pakai kapak, butuh 2-3 hari untuk satu pohon. Shengyang, sini kapaknya. Tebang pohon yang belum patah sepenuhnya langsung. Kita cari pohon yang bisa dibawa dan dipakai. Pohon ini bagus. Kalau dijual dapat banyak uang. Ambil yang ini saja. Kalian bertiga tarik di depan. Shengyang, dorong di belakang. Shengyang, bersihkan jejak penarikan pohon. Jangan sampai ketahuan orang lain. Ya. Minum pelan-pelan. Parah. Yuk, masakan sudah jadi belum? Segera jadi, siapkan semuanya dulu. Besok banyak kerjaan. Mau bangun 4 rumah kecil di lahan kosong ini. Urusan ini akan aku tanggung jawabkan ke Shengyang. Gak apa. Sesuai kata Kak Qin, rumah pakai kayu, batu, tanah, rumah tanah, sederhana. Kita bekerja sama, kurang dari 7 hari sudah selesai. Baik. Besok suruh Kapten bantu gali lubang. Tanah galian buat bangun rumah. Pagar juga perlu dipikirkan. Pokoknya, rumah harus selesai dalam setengah bulan. Apakah setengah bulan terlalu mepet? Tidak. Kalau kamu mau berbaring terus, nunda setahun setengah pun tidak apa-apa. Sekarang ada 4 kekuatan di pulau ini. Selain kita 3 lagi.
Kalau kita tak bisa lindungi diri, cuma ditakluk oleh mereka. Itu masih situasi terbaik. Ular, serigala, lebih hutan, makhluk lain. Jika mereka masuk, kita mati. Hidup susah, mati enak. Tanpa krisis, tak ada aksi. Tanpa aksi, hampir mati. Orangnya banyak, aku tidak mungkin menjaga semua orang. Tidak realistis. Jadi kalian harus mengandalkan diri sendiri. Tapi kalau binatang buas masuk, kita juga tak bisa menahannya. Sampaikan ID dan rank konamu ke mereka. Ya,